Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, pernahkah sahabatku mendengar Gus Mus atau Kiai Haji Mustafa Bisri? Kiai Haji Mustafa Bisri, saya ingin bercerita pada hari ini, di video ini, bahwa orang pintar, orang alim itu biasanya memang dilahirkan dari bapak, dari orang tua yang juga semangat dalam mendalami agama dan juga menyebarkan agama. Ini bukan dalam arti bahwa kalau misalnya kita bukan anaknya siapa-siapa terus kemudian kita tidak bisa menjadi apa-apa. Salah juga. Karena ilmu itu bitta'allum. Ilmu itu dengan belajar, bukan dari nasab. Artinya kalau nasabnya bagus pun, tetapi kalau dia tidak rajin belajar juga tidak akan. Karena ada usaha-usaha zahir yang dilakukan oleh seseorang. Di antara usaha zahir itu ya belajar itu. Di samping ada doa, dirinya sendiri juga berdoa, dan juga tirakatannya dari orang tua. Bukankah Imam Syafi'i itu kalau belajar sungguh-sungguh? Imam Syafi'i, ingat ketika Imam Syafi'i mau belajar kitab Al-Muwatta kepada Imam Malik, Imam Syafi'i belajar tuh. Dia belajar mempelajari kitab Al-Muwatta sehingga hampir hafal atau bahkan hafal. Ketika membaca di hadapan Imam Malik kagum dengan bacaan yang dimiliki oleh Imam Syafi'i. Kenapa? Karena usahanya serius. Usaha dalam belajarnya serius gitu. Nah, saya ingin menjelaskan ada namanya Gus Mus atau Mustafa Bisri. Gus Mustafa Bisri nanti punya kakak namanya Khalil Bisri. Nah, kakaknya Khalil Bisri ini punya anak namanya Gus Yahya dan Gus Yakut itu. Jadi bahwa Gus Mustafa Bisri atau Kiai Haji Mustafa Bisri itu punya bapak namanya Bisri Mustafa. Bisri Mustafa ini menikah dengan Bunyai Ma'rufah. Bunyai Ma'rufah ini adalah anak dari Kiai Haji Khalil Harun, ulama Nahwu daerah Jawa pada saat itu yang dikenal sebagai Sibawainya tanah Jawa. Banyak ulama-ulama, misalnya ada Yai Mahrus Ali, itu juga belajar ke sana, ke tempatnya Kiai Khalil Harun ini. Dan juga Yai Hamid Pasuruan juga diceritakan pernah belajar kepada Yai Khalil Harun ini. Berarti mbah atau kakek dari Gus Mus. Jadi Mustafa Bisri punya bapak namanya Bisri Mustafa. Bisri Mustafa punya mertua namanya Khalil Harun. Loh kok jadi mertua atau mertua bagaimana? Karena Bisri Mustafa, bapak dari Gus Mus ini, Bisri Mustafa itu namanya Mustafa atau lebih dikenal nama Jawanya namanya Sutopo. Sutopo ini adalah pedagang. Tetapi walaupun dia pedagang, mencintai agama, rajin ibadah, sering pergi ke masjid, mencintai pesantren dan juga para kiai. Inilah wahai sahabatku, kalau kita memang dekat dengan ulama, membantu perjuangan agama Islam, membantu perjuangan agama orang-orang yang ingin menegakkan agama, dan dia memang serius menggunakan hartanya untuk membantu lembaga pendidikan, termasuk diantaranya adalah pesantren, maka Allah membalas anaknya menjadi anak yang alim dalam bidang agama, anaknya menjadi anak yang solih. Karena itulah, maka kalau kita menjadi orang kaya, di antara kita diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, ayo kita mendekat orang alim. Ayo kita mendekat pendidikan agama supaya anak keturunan kita juga mencintai agama. Dari sisi psikologis bisa nyambung tuh. Artinya ketika seseorang itu mencintai agama, mencintai perjuangan agama, mencintai lembaga pendidikan agama dan ikut serta membawa anaknya, maka anaknya itu akan mencintai agama, mencintai ilmu agama, dan juga mencintai lembaga pendidikan agama juga. Nah, karena itu namanya Mustafa atau Sutopo ini, dia adalah pedagang tapi mencintai ulama. Sering mendatangi para ulama, termasuk sering mendatangi dan juga bersahabat dengan namanya Kiai Haji Khalil Harun ini, dengan Kiai Khalil Harun yang alim ini. Nah, anaknya Mustafa namanya Bisri Mustafa itu mengaji, menjadi santri dari Kiai Khalil Harun. Dan karena menjadi sosok yang pintar, menjadi rajin belajar, akhirnya dijadikan sebagai menantu dari Kiai Khalil Harun. Kiai Khalil Harun ini
diceritakan bahwa lahir tahun 1876 dan meninggal tahun 1939, menjadi Imam Sibawayhnya tanah Jawa. Yai Hamid Pasuruan pernah belajar kepada beliau, kemudian Yai Mahrus Ali pernah belajar kepada beliau. Dan Kiai Bisri Mustafa ini menikah dengan anaknya Khalil Harun, namanya Bunyai Ma'rufah. Dari pernikahan itu muncullah namanya Mustafa Bisri, atau juga punya anak namanya Khalil Bisri. Jadi Bisri Mustafa itu adalah anak dari Mustafa, kemudian menikah dengan anaknya Kiai Khalil, jadi menantu dari ulama besar, lalu punya anak namanya Mustafa Bisri. Kalau begitu berarti Mustafa Bisri dari sisi ayah kepada Mustafa, dari sisi ibu nyambung kepada Kiai Khalil Harun. Jadi cucu dari Kiai Khalil Harun, ulama terkenal, paham banyak ilmu agama. Nah, Bisri Mustafa, anak dari Pak Mustafa tadi itu, Bisri Mustafa, itu juga punya adik namanya Misbah Mustafa. Ini saya ingin menjelaskan bahwa ketika Pak Mustafa ini membantu pesantren, kemudian juga sering minta doa kepada para kiai, dan juga sering bersilaturahim dengan para kiai, akhirnya anaknya punya semangat belajar, ada nilai psikologi, doa-doa tadi itu. Nah, kita ini kan kadang sering kali punya anak jarang datang kepada kiai, jarang. Biasanya kita begitu, harusnya datang untuk minta doa, minta barokah, semangat untuk bagaimana ya supaya anak saya bisa alim kayak dia, misalnya begitu. Dan Bisri Mustafa ini ulama yang banyak memiliki kitab, menyusun banyak kitab. Di antaranya adalah Tafsir Al-Ibris. Jadi kalau misalnya sahabatku pernah melihat atau membaca atau mendengar Tafsir Al-Ibris, itu adalah karya dari Kiai Haji Bisri Mustafa, ayah dari Mustafa Bisri. Nah, kemudian ada juga kalau di pesantren itu sering ngaji anak-anak tuh di madrasah diniyah, ada namanya Ngudi Susilo atau Mitra Sejati atau Tarikhul Aulia. Itu adalah karya-karya dari Bisri Mustafa. Kemudian Bisri Mustafa itu juga punya adik, artinya Pak Sutopo ini juga punya adik tuh, namanya Misbah Mustafa. Nah, Misbah Mustafa itu saya memiliki beberapa kitab dari karya beliau, misalnya ada terjemah yang kemudian diberi penjelas namanya Al-Hikam, terjemah Al-Hikam, juga terjemah Matan Zubat yang kemudian juga diterjemah, juga punya kitab tafsir namanya Al-Iqlil. Jadi dua ulama ini diceritakan bahwa Yai Misbah Mustafa ini punya 200 karya, begitu produktifnya. Artinya ini adalah bagian dari ilmu. Bukankah nanti di akhirat, nanti kalau kita sudah mati, orang itu kalau sudah mati ada 3 yang tidak akan terputus kan? Yang pertama adalah sedekah jariyah, yang kedua adalah anak yang solih dan solihah yang selalu mendoakan orang tuanya, dan yang ketiga adalah ilmu yang bermanfaat. Nah, salah satu ilmu yang bermanfaat itu adalah karya tulis, karya yang itu dibaca oleh orang-orang setelahnya, oleh para pembelajar, oleh para santri, diteliti oleh para ilmuwan. Ketika dia diteliti, dibaca dan menginspirasi banyak orang, itu adalah namanya ilmu yang bermanfaat. Jadi saya ingin mengatakan bahwa dari bapak yang memang senang dalam ilmu agama, itu akan bisa menjadi daya tarik bagi sang anak, menurunkan keberkahan, anaknya juga semangat dalam belajar. Jadi Mustafa besanan dengan Kiai Khalil Harun memiliki anak, dan besanan tadi kan, besanan anaknya Mustafa namanya Bisri Mustafa, nama kecilnya namanya Mas Hadi, Bisri Mustafa. Lah terus Khalil Harun punya anak namanya Ma'rufah. Dari pernikahan Bisri Mustafa dan Bunyai Ma'rufah punya anak namanya Mustafa Bisri, juga ada namanya Misbah Mustafa. Nah, Bisri Mustafa punya anak diantaranya adalah Mustafa Bisri atau Gusmus Bisri Mustafa. Namanya ini agak
Agak gimana kalau nggak hati-hati bisa sering keliru. Bisri Mustafa, anak dari Pak Mustopo. Bisri Mustafa punya anak namanya Mustafa Bisri. Mustafa Bisri punya anak namanya Khalil Bisri. Khalil Bisri punya anak diantaranya adalah Gus Yahya dan juga Gus Yakut. Nah, tapi yang ingin saya ceritakan adalah bahwa ulama yang hebat kayak Bisri Mustafa dan juga Misbah Mustafa adalah ulama yang luar biasa, rajin nulis, berdakwah. Kalau berdakwahnya itu akan menyebabkan ilmu yang bermanfaat, tentu akan terus menerus pahalanya mengalir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.